Shalom Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kembali lagi kita pada saat ini dalam renungan harian Resort GKI Pulang Pisau, di mana hari ini akan dilayani oleh saya sendiri. Saya Vikaris Daniel Fernando Christian. Saya membantu pelayanan di Jemaat GKI Jabiren. Adapun firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama saat ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis pada hari Senin 27 Maret 2023. Kita akan bersama belajar dari kitab Perjanjian Lama, kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24 dengan perikop Elia dan janda di Sarfat. Dan tema yang saya berikan untuk renungan baik kita pada pagi hari ini menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada sebuah pepatah lama yang mengatakan, yang mungkin sudah sering kita dengar, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Artinya adalah ketika kita mengalami sebuah musibah, namun ada musibah-musibah lain yang mengikuti atau yang menimpa kita kemudian. Nah, demikian juga yang dialami oleh seorang janda di Sarfat yang mengalami musim kering, yang mengalami musibah kelaparan yang dahsyat di daerahnya pada saat itu. Dan dikatakan di waktu yang hampir bersamaan, sesaat kemudian musibah lain yang lebih besar menghampiri dirinya. Nah, ayat yang ke-17 mengatakan bahwa anaknya mengalami sakit yang keras yang membuat anak ini tidak ada napasnya lagi, atau dalam kata lain kita bisa katakan meninggal dunia. Lantas dari setiap peristiwa-peristiwa tersebut, secara khusus peristiwa terakhir ketika anak ini sakit atau meninggal dunia, kita dapat melihat sebuah respon yang wajar yang langsung ditampilkan dari diri seorang perempuan yang mengalami musibah dan pergumulan berat ini. Bahkan di ayat yang ke-18 kita bisa melihat bagaimana seorang janda ini berkata kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Di sini kita bisa melihat ada satu respon atau ekspresi kekesalan, ada satu ekspresi kemarahan dan juga kekecewaan terhadap kedatangan atau kehadiran dari Elia ini. Ia menganggap bahwa kedatangan Elia hanya untuk memperingatkan kesalahan dan kematian daripada anaknya adalah bagian dari hukuman akibat keberdosaan yang ia lakukan kepada Allah. Namun apa yang menjadi respon dari Elia terhadap sikap perempuan ini kepadanya? Kita bisa melihat bahwa Elia tidak membalas kemarahannya dengan kemarahan, atau dalam arti lain Elia tidak marah. Elia tidak terpancing emosi untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan perempuan ini kepadanya. Tapi sebaliknya, bahwa Elia justru memahami dengan sangat dalam keadaan yang dialami oleh perempuan atau janda di Sarfat ini. Bahkan Elia dikatakan hadir sebagai solusi atas musibah yang dialami dari seorang perempuan tersebut. Elia lantas berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar nyawa anak itu kembali kepada tubuhnya. Dan sebagaimana seruan daripada Elia ini, Tuhan mengerjakan sesuatu yang dahsyat bagi janda di Sarfat ini. Di mana Tuhan mengembalikan nyawa anak itu ke dalam tubuhnya, sehingga anak itu bangkit dan hidup kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ada satu kuasa Tuhan melalui Elia yang boleh dinyatakan bagi seorang janda ini. Dan yang luar biasanya direspon dengan benar melalui ketakjubannya, dengan kesaksian yang menyatakan di ayat yang ke-24 bagian akhir, firman Tuhan adalah kebenaran. Bapak Ibu Saudara, seorang janda di Sarfat ini adalah gambaran kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan, dan juga cenderung mengarah kepada ketidakberdayaan ketika kita menjalani hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Nah, menyadari lemah dan terbatasnya kita sebagai manusia, kita harus mencari jawaban atas setiap masalah dan pergumulan yang terjadi dan kita hadapi dalam hidup ini. Dan satu-satunya jawaban untuk mengatasi setiap masalah dan persoalan tersebut adalah melalui firman Tuhan. Kita bisa melihat sebagaimana Elia mempertunjukkan firman Tuhan melewati perbuatan-perbuatannya yang nyata. Bahkan kita bisa melihat perjalanan hidupnya yang mau dipimpin sesuai dengan perintah Allah, seperti kedatangan dan kehadirannya kepada seorang janda di Sarfat ini.
Maka demikian dengan kita Bapak Ibu Saudara, hendaknya firman Tuhan menjadi dasar untuk kita menjalani kehidupan kita setiap waktu. Firman Tuhan tidak hanya membentengi kita agar kita tidak jatuh ke dalam berbagai hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan juga akan menguatkan kita untuk menghadapi dan melewati setiap pergumulan dan masalah yang berat yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua yang mau ditunjukkan oleh Elia bagi kita, bagaimana ia mau berseru kepada Tuhan untuk menolong orang lain, menolong janda di Sarfat ini. Demikian dengan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah diselamatkan dan melalui firman Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Kita harus mau berdoa bagi orang lain. Kita harus berseru kepada Tuhan bagi orang lain. Karena doa dan seruan kita akan membangkitkan semangat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, sebagai orang percaya yang hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hendaknya keberadaan kehidupan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk semakin dekat, mengenal, dan percaya kepada Tuhan. Tapi kiranya kita harus tampil sebagai orang yang memberi solusi untuk setiap pergumulan dan masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus tampil menjadi berkat dan meringankan setiap beban kehidupan yang terjadi dan dialami oleh orang-orang yang kita kasihi. Kita harus menjadi Alkitab yang terbuka, yang dibaca oleh orang lain melalui perbuatan kita atas teladan yang benar yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Sehingga melalui kita, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan ini saya mengajak kita, biarlah kita menjadi orang percaya yang hidupnya mau dituntun, mau dipimpin oleh Tuhan. Dan jika kita telah hidup dalam pimpinan, tuntunan, dan pemeliharaan Tuhan, hendaknya kita menjadi saluran berkat-Nya agar kuasa-kuasanya yang luar biasa boleh dinyatakan bagi dunia ini. Tuhan Yesus memampukan kita untuk mengerjakan setiap firman-firman di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk merendahkan hati. Kita akan bersama berdoa. Secara khusus kita akan mendukung jemaat kita di GKI Hanjak Maju. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang kami boleh dengar hari ini. Firman yang membekali kami untuk menjalani kehidupan setiap waktu. Kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh tinggal diam dalam hati pikiran kami, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Pada saat ini Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus bagi jemaat GKI Hanjak Maju. Kiranya Tuhan memberkati keberadaan kehidupan jemaat kami ini, diberkati setiap pelayan dan hamba Tuhan, baik penatua atau diakon, guru-guru sekolah minggu, dan siapa saja yang boleh terlibat ambil bagian untuk melayani jemaat kami di GKI Hanjak Maju ini, agar kiranya melewati setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Diberkati kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Hanjak Maju ini, dalam tugas dan peran mereka masing-masing di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, pekerjaan, maupun di tengah-tengah keberadaan hidup mereka di masyarakat. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, usaha, dan apa saja yang boleh mereka kelola dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Mereka tidak akan berkekurangan, tapi di dalam Tuhan ada kecukupan dan berkat yang selalu mengalir dalam kehidupan mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, agar melewati itu semua mereka boleh menikmati apa yang menjadi cita dan harapan mereka di dalam Tuhan. Terlebih cinta kasih Tuhan boleh mereka rasakan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga, kami dukung jemaat Tuhan yang ada di GKI Hanjak Maju ini di dalam doa permohonan kami saat ini. Tuhan memberkati keberadaan kehidupan mereka masing-masing pribadi. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.